Siang pemirsa, pada tanggal 11 April kemarin, para mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia serempak turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya. Terlepas dari dugaan adanya penumpang gelap yang menodai giat penyaluran hak demokrasi mahasiswa tersebut, kami mencoba merangkum beberapa tuntutan generasi masa depan bangsa tersebut dalam aksinya kemarin. Setidaknya ada 5 poin atau 5 hal yang kami tangkap kemarin dari beberapa tuntutan yang disuarakan ketika mereka melakukan aksi turun ke jalan. Kita akan melihat 5 hal tersebut adalah yang pertama terkait dengan penolakan penundaan pemilu. Yang kedua adalah penolakan jabatan presiden 3 periode. Yang ketiga menunda dan mengkaji ulang terkait dengan Undang-Undang IKN termasuk rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara dan Ibu Kota Negara maksud kami. Berikutnya keempat adalah menolak kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan yang terakhir adalah terkait dengan problematika minyak goreng yang sampai dengan saat ini juga belum terselesaikan. Nah, dari masing-masing poin tuntutan ini pemirsa, kami akan paparkan datanya, bagaimana solusinya atau langkah yang telah diambil oleh pemerintah, sikap yang telah diambil oleh pemerintah dari masing-masing poin ini. Yang pertama, dengan adanya tuntutan penolakan penundaan pemilu, kita akan menuju ke slide berikutnya. Ini sebetulnya sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan yang terakhir kami lihat di akun Instagram Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 April 2022, Presiden Jokowi memposting sebuah foto yang kemudian dengan caption yang saya kutip di sini. Perlu saya sampaikan, saya di sini adalah Presiden Joko Widodo, bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada dilaksanakan pada bulan November 2024. Tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di pertengahan Juni 2022. Jadi semua itu sudah jelas. Begitu tulisan atau caption yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo di akun Instagramnya. Sebelumnya pemirsa, pemerintah bersama dengan DPR dan penyelenggara pemilu sudah menyepakati tanggal pemilu pada bulan Januari 2022 kemarin. Ini terkait dengan jawaban mengenai penolakan penundaan pemilu. Bagaimana kemudian jawaban Presiden Joko Widodo terkait dengan isu yang bergulir terkait dengan masa jabatan presiden yang akan ditambah menjadi 3 periode. Kita akan simak paparan Presiden Joko Widodo berikut ini. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Pemirsa, pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela kunjungannya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 30 Maret 2022 dan ini sekali lagi bukan hal yang pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Jawaban dari Presiden Jokowi itu dipertegas lagi dengan turunnya pimpinan DPR RI kemarin sore seperti Rahmat Gobel dan juga Sufmi Dasko yang mempertegas tidak akan ada penundaan pemilu ataupun penambahan masa jabatan presiden. Itu sudah ada 2 isu ya yang sudah kita lihat datanya dan faktanya seperti apa. Yang berikutnya adalah terkait dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, begitu namanya dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Sekali lagi kita akan review pemirsa masing-masing poin yang menjadi alasan mengapa harus ada pemindahan ibu kota negara. Yang pertama adalah penduduk di Pulau Jawa ini sudah terlampau padat. 50% lebih penduduk Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di Kalimantan jumlah penduduknya tidak sampai 10% dari jumlah total penduduk di Indonesia. Yang berikutnya adalah terkait dengan pemerataan kontribusi pertumbuhan ekonomi pemirsa. Kalimantan ini untuk pertumbuhan ekonominya hanya sebesar kontribusinya sebesar 8,05% dengan pertumbuhan ekonomi 4,99%. Sementara Jawa kontribusi ekonominya sebesar 59% dengan pertumbuhan ekonomi 5,22%. Presiden Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris. Berikutnya pemirsa terkait dengan krisis air bersih. Pada tahun 2016 lalu atau kurang lebih 6 tahun yang lalu Kementerian PUPR merilis
data bahwa Jawa dan Bali mengalami krisis air bersih yang cukup parah dan yang terparah terjadi di Jabodetabek dan Provinsi Jawa Timur. Jabodetabek, Jakarta ada di situ dan itu merupakan ibu kota sampai dengan saat ini yang ternyata krisis air bersihnya cukup parah. Poin keempat terkait dengan konversi lahan. Konversi lahan terbesar di Pulau Jawa ini lebih besar atau terbesar dibandingkan pulau lainnya dan diprediksi tahun 2030 mendatang lahan terbangun di Jawa sebesar 42,79%. Sementara di Kalimantan proporsi lahan yang terbangun pada tahun yang sama di tahun 2030 mencapai atau diprediksi mencapai 11,08%. Berikutnya kelima adalah pertumbuhan urbanisasi tinggi pemirsa dengan konsentrasi penduduk terbesar itu di kawasan Jabodetabek Punjur, di mana pada tahun 2017 Jakarta menjadi kota terpadat ke-9 di dunia ini. Yang terakhir adalah mengapa harus ada pemindahan ibu kota negara adalah karena adanya ancaman bencana. Tingginya beban di Jakarta karena tadi jumlah penduduknya juga sangat banyak. Ini menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sehingga rawan terjadi banjir. Kemudian selama 10 tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2017, tanah turun di Jakarta ini mencapai 35 sampai dengan 50 cm. Lalu secara geografis, secara posisi kewilayahan, Jakarta pun juga terancam aktivitas Gunung Api Krakatau, kemudian potensi gempa bumi, tsunami megatrust selatan, Jawa Barat dan Selat Sunda, serta gempa darat besar atau sesar Baribis, sesar Lembang dan juga sesar Cimandiri. Itu adalah terkait dengan isu dengan pemindahan ibu kota negara. Berikutnya juga menjadi tuntutan atau menjadi protes dari mahasiswa kemarin adalah kenaikan harga BBM Pertamax pemirsa. Kita akan melihat datanya seperti apa. Bahwa di tahun 2022 harga minyak mentah dunia ini mencapai 118 US dollar per barelnya. Ini harga yang sangat tinggi karena kalau dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya ini hanya mencapai 60 US dollar per barelnya. Padahal anggaran impor Indonesia untuk minyak mentah ini sangat rendah, itu jauh di bawah harga minyak mentah dunia. Di mana anggaran Indonesia di APBN 2022 diasumsikan harga minyak mentah di angka 63 US dollar per barelnya. Disampaikan juga oleh Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, bahwa 92% dari ongkos BBM adalah harga minyak mentah. Sebagaimana kita ketahui, harga minyak mentah sedang melambung sangat tinggi. Bahkan pemirsa, sebetulnya meskipun ada kenaikan di harga Pertamax, Pertamina ini masih tetap memberikan subsidi. Di tengah kenaikan harga Pertamax dari 9.000 menjadi 12.500. Berapa subsidinya? Pertamina masih mensubsidi Rp3.500. Meskipun sekali lagi Pertamina atau pemerintah di sini terpaksa harus menaikkan harga Pertamax. Mahalnya BBM pemirsa ini perlu kita catat, tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tetapi juga dialami negara-negara lainnya. Dan apa akibatnya kalau harga tidak dinaikkan? Maka beban anggaran negara akan semakin berat dan berpotensi menjadikan Pertamina bangkrut, negara kolaps, dan jika hal ini dibiarkan terlalu lama, maka menaikkan harga Pertamax menjadi solusinya dengan tetap memberikan subsidi bagi masyarakat. Terakhir, yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa kemarin adalah terkait dengan benang ruwet problem minyak goreng. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Permasalahan minyak goreng yang sampai dengan saat ini masih belum bisa terselesaikan dengan tuntas oleh pemerintah. Bahwa kalau kita melihat sejak akhir tahun 2021, yang menjadi penyebabnya ini adalah dugaan penimbunan dan juga penyelundupan minyak ke luar negeri. Karena harga minyak begitu tinggi, kemudian minyak ini diselundupkan untuk kemudian diimpor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang menjadi salah satu solusinya adalah dengan menghadirkan Permen-Perin nomor 8 tahun 2022, di mana di situ penyediaan minyak goreng curah ini berbasis industri. Dari berbasis perdagangan diubah ke berbasis industri, di mana berdasarkan catatan Kemenperin ada 81 perusahaan yang akan bekerja sama dengan Kemenperin. Poin ketiga, dalam konversinya beberapa pekan lalu pemirsa akan ada Satgas Gabungan yang dibentuk oleh Institut Kepolisian Republik Indonesia, institusi Polri dan juga institusi Kemenperin. Ini ada Satgas Gabungan pengawasan dari pusat sampai dengan ke pasar-pasar. Ini dibentuk Satgas untuk pengawasan dan berdasarkan keterangan dari Kapolri, pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan melekat,
selama 24 jam. Dan yang terakhir adalah Presiden memberikan BLT Rp100.000 per bulan bagi warga kurang mampu selama kurun waktu 3 bulan. Bulan April, bulan Mei, sampai dengan bulan Juni 2022. Itu adalah sejumlah tuntutan mahasiswa. Berikut fakta-faktanya. Beberapa poin sudah mendapat ketegasan dari pemerintah terkait dengan pemilu dan masa jabatan presiden bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan amanah konstitusi. Pun juga permasalahan pemindahan ibu kota dan kenaikan harga Pertamax juga sudah ada penjelasan-penjelasan yang mendetail. Namun yang perlu diingat oleh jajaran pembantu presiden dan kepala lembaga adalah ayolah terbuka dengan masyarakat melalui awak media mengenai isu-isu yang memang membutuhkan penjelasan sebagaimana perintah dari Presiden Joko Widodo. Jangan biarkan bergulir liar tanpa ada penjelasan pasti. Terakhir, soal minyak goreng yang masih menjadi catatan hingga saat ini, hasil dari Permenperin nomor 8 tahun 2022 dan dibentuknya Satgas Gabungan Polri Kemenperin betul-betul ditunggu oleh masyarakat.